Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Fadilah eh, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta akan membacakan kritika review saya yang berjudul Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. NPM saya 2017-13-0037. Yang pertama adalah politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan, dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta mencapai tujuan negara. Semenjak Indonesia Reformasi, Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi, bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian, upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi penguasa atas pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki. Peran politik terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah, negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan sosial secara bergantian atau berdasarkan periode sistem politik. Antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik. Maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998, misalnya terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan lain-lainnya. Terus, selain itu, perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyusun politik hukum secara sistematis dan terprogram, baik karena alasan dari negara jajahan menjadi merdeka maupun alasan ideologis amanat Rasidia, yaitu cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kehendak bahkan kebutuhan untuk terus memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru. Terus, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara yang Republik Indonesia.
Terus suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme pencipta hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak-kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptanya, dan kemana arah hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum atau law reform karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitu pula Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pengesahan suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden atau Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Legislatif. Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagai amanat konstitusi. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana jenis hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan TAP MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Setiap negara tentu memiliki tujuan masing-masing. Berbagai kendala tertentu akan timbul selama pencapaian tujuan negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Masalah sosiologis atau yuridis suatu negara pun sangat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan negara tersebut. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan undang-undang dasarnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik, sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak atau termasuk hak memilih dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum, mengenai hukum yang akan berjalan.
sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Alinea keempat menyebutkan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea itu mempunyai makna mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus politik hukum orientasi pembangunan menghalangi orang untuk berbuat zolim. Berdasarkan pembahasan di atas tentang politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di Indonesia pasca reformasi, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberi saran sebagai berikut. Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegak hukum. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan peraturan-peraturan warisan kolonial dengan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman Indonesia. Proses pembangunan hukum nasional pada masa reformasi terjadi perubahan pada berbagai undang-undang seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan lain-lain. Selain itu, perubahan juga terjadi peraturan penurunan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu. Ruang gerak politik hukum suatu negara. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu. Begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Politik hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak, politik hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaan di dalam kenyataan untuk mengatur negara, bangsa, dan rakyat. Politik hukum terwujud dalam seluruh jenis peraturan perundang-undangan negara. Lembaga-lembaga yang berwenang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus itu regional, terus munculnya politik hukum Indonesia munculnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu saat dikumandangkannya proklamasi. Baru tanggal 18 Agustus 1945 saat mulainya berlakunya konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia. Sifat politik hukum yaitu ada politik hukum yang bersifat tetap, terus habis itu terdapat juga sistem hukum nasional, hukum Islam, hukum adat, hukum barat, terus habis itu cara yang digunakan di Indonesia, cara-cara yang digunakan untuk politik hukum tidak sama dengan cara-cara yang digunakan oleh negara kapitalis, negara komunis, negara yang fanatik religius. Tetapi menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, menolak cara-cara yang dianggap tepat oleh paham negara kapitalis komunis dan yang tidak terlalu fanatik. Ketiga cara tersebut adalah kapitalis komunis dan fanatik. Terus habis itu
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.